Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du, saudara sekalian, sahabat YouTube yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan persoalan konflik manusia, sejarah konflik dalam peradaban manusia, dan pendekatan agama sebagai solusinya. Di antara materi yang dibicarakan dalam ilmu sosial dan budaya adalah problematika keragaman dan kesetaraan serta solusinya. Pada materi ini dijelaskan bahwasanya masyarakat majmuk atau masyarakat yang beragam akan selalu memiliki sifat dasar sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan yang berbeda. Karena memang banyak kelompok dan banyak keragaman. Yang kedua, secara relatif sering terjadi konflik di antara kelompok satu dengan yang lainnya dan memiliki konflik atau potensi konflik horizontal yang merugikan semua pihak. Yang ketiga, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain. Dan yang terakhir, memiliki kekayaan budaya, yaitu mempunyai kelebihan kaya budaya, kaya bahasa, kaya adat istiadat, dan nilai-nilai kehidupan yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain yang tidak majmuk. Nah, sebenarnya jika ditarik pada sejarah peradaban manusia dengan pendekatan literasi histori agama, sesungguhnya konflik itu sendiri bagian dari fakta kehidupan manusia. Jauh sebelum bangsa-bangsa di dunia terbentuk dalam kelompok-kelompok kebangsaan, maka sesungguhnya benih konflik yang diakibatkan kecemburuan sosial muncul sejak pertama kali Kabil membunuh Habil. Yang keduanya adalah putra Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa. Padahal saat itu manusia pertama, Adam dan Hawa, ada di bumi hanya dalam satu keluarga, yaitu Adam sendiri, Hawa, Kabil bersama kembarannya Iklimah, Kabil dengan kembarannya Iklimah, dan Habil dengan Labudah. Jadi pada saat itu terjadinya konflik bukan karena semata-mata kemajmukan dan bukan semata-mata keragaman. Karena pada saat itu masih satu keluarga namun sudah terjadi konflik. Kenapa kok terjadi konflik? Karena sifat iblis yang ada di dalam diri manusia, yaitu hasud atau hasad, rakus, tamak, dan sifat binatang yang lain. Penyakit sifat binatang ini berpotensi menghancurkan kehidupan manusia, baik individu, kelompok, bahkan bangsa-bangsa di dunia. Banyak sekali masalah konflik itu muncul berangkat dari sifat hasud. Oleh karena itulah Allah menurunkan Maha Guru, filosof agung, seorang Nabi Muhammad SAW, mengutus para rasul semenjak Rasul pertama Nabi Adam alaihissalam sampai nabi-nabi selanjutnya, dengan membawa kitab suci untuk membimbing manusia dalam rangka membawa pesan kedamaian dan perdamaian sesama umat manusia. Nah, di antara ajarannya para nabi dan para rasul itu adalah ajakan persaudaraan, ajakan kesadaran persaudaraan antar umat manusia, dengan menyeru kepada seluruh anak Adam bahwa mereka semuanya berasal dari Adam, lahir dari satu rahim, yaitu Hawa, istri Adam. Tidak ada alasan untuk tidak berdamai dengan sesama manusia. Sedangkan cerita evolusi wujud manusia sebagaimana hayalannya Darwin
bahwa manusia berasal dari kera itu adalah ilusi belaka. Maka tidak ada alasan kalau kita tidak bersaudara dengan manusia, karena kita memang berasal dari Adam dan Hawa. Ilmu sosial budaya menawarkan penyelesaian konflik dengan menghapus penyakit budaya, di mana penyakit budaya itu satu etnosentrisme, yaitu kecenderungan untuk menetapkan semua norma dan nilai budaya orang lain dengan standar budayanya sendiri. Mengukur budaya orang lain harus sama dengan budayanya sendiri. Yang kedua adalah stereotip, adalah pemberian sifat tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif hanya karena dia berasal dari kelompok yang berbeda. Yang ketiga, penyakit budaya itu yang bisa mengakibatkan konflik adalah prasangka, yaitu sikap emosi yang mengarah pada cara berpikir dan berpandangan secara negatif kepada orang lain, kepada kelompok lain, dengan menafikan, dengan meniadakan, dan tidak melihat fakta yang nyata ada. Kemudian yang berikutnya rasisme. Nah, rasisme ini bermakna anti terhadap kelompok lain, ras lain, atau ras tertentu di luar rasnya sendiri. Ini juga bisa berpotensi konflik. Yang berikutnya, yang terakhir adalah diskriminasi, yaitu tindakan yang membeda-bedakan dan kurang bersahabat, kurang mengakui yang dilakukan oleh kelompok dominan terhadap kelompok minoritas. Dalam ilmu sosial, selain penghapusan penyakit budaya di atas, menawarkan pula semangat religius, dan ini merupakan solusi yang sesuai dengan fitrah, yaitu semangat agama. Menurut pendekatan ajaran agama, penyakit budaya di atas adalah musuh agama, musuh Tuhan, tidak sesuai dengan nilai-nilai Tuhan. Dan menurut ajaran agama, sifat penyakit budaya tadi harus dihapuskan dari diri manusia, karena akan merusak misi kedamaian dunia dan akan menghancurkan dan memutuskan persaudaraan yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Nah, saudara sekalian, solusi ini merupakan solusi yang terbaik untuk mengantisipasi dan menyelesaikan konflik apapun dalam literatur agama, untuk membangun kedamaian, untuk membangun persaudaraan dalam kehidupan umat manusia. Mengantisipasi dan meminimalisir konflik dibutuhkan penanaman akhlak moral yang luhur yang bersumber dari ajaran para nabi, seperti kasih sayang kepada sesama, kelembutan, kepedulian, kedermawanan, ketawaduan, kemanusiaan, dan persaudaraan. Nah, ini hanya disampaikan dalam literasi agama. Kesemuanya sifat ini, yaitu sifat-sifat mulia, akhlak moral yang luhur ini, kasih sayang, persaudaraan, kelembutan, ini akan mengkarakter dan akan mengkristal pada diri manusia apabila di dalam jiwa manusia dibersihkan dari 3 sifat berbahaya. Yang pertama adalah takabur, merasa dirinya lebih baik, merasa kelompoknya itu lebih baik. Yang berikutnya hasud, tidak ingin orang lain, kelompok lain memperoleh karunia dari Allah. Dan al-i'jab, yaitu suka mengagumi kelebihannya sendiri dan menafikan kelebihan orang lain, tidak mau orang lain itu lebih dari dirinya. Nah, orang yang terkena 3 penyakit merusak ini tidak sadar bahwa jika seseorang itu baik dan mempunyai kelebihan, itu karena Allah yang telah memberikan. Maka tidak layak merasa hebat dan merasa lebih baik, karena aslinya tidak hebat, kecuali karena Allah yang telah menjadikannya hebat. Yang berikutnya, tidak pantas pula untuk hasud,
Karena karunia ataupun kelebihan yang diberikan kepada orang lain atau kelompok lain itu tidak lepas dari kehendak takdir Allah Subhanahu wa taala dengan segala hikmah-hikmah yang tersirat di dalamnya. Oleh karenanya jika ada orang hasud kepada sesamanya atau kelompok satu kepada kelompok yang lain, itu menunjukkan tidak ridho pada ketentuan Allah, tidak ridho kepada penetapan Allah. Maka dari itulah konflik apapun di dunia dan mengantisipasinya itu penyelesaiannya harus kembali kepada ajaran moral agama. Nah, moral agama inilah yang akan membersihkan jiwa manusia. Ketika jiwa manusia itu bersih dari sifat-sifat iblis dan sifat-sifat binatang, maka dengan sendirinya sikap dan perilakunya akan mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, nilai kedamaian, nilai persahabatan, nilai persaudaraan. Nah, ajaran moral ini harus dikuatkan oleh sistem pembudayaan ajaran agama melalui sistem pendidikan formal seperti sekolah dengan segala tingkatannya, non formal seperti pendidikan luar sekolah, dan informal sebagai jantung dan sebagai sentral pendidikan, yaitu pendidikan keluarga, pola asuh orang tua, lingkungan, dan mungkin saat ini juga adalah media sosial. Artinya konflik yang ada di dunia apapun namanya itu tidak lepas dari penyakit hati, yaitu penyakit jiwa manusia yang berawal dari tiga penyakit besar dan bahaya lagi merusak, yaitu hasud, takabur, i'jab. Nah, inilah yang akan mengantarkan sikap manusia menjadi tidak tawadu, kemudian tidak ridho kepada ketentuan Allah, dan tidak rendah diri, tidak menghargai orang lain yang mempunyai kelebihan, yang sehingga ketika terjadi sesuatu yang bertentangan dengan sifat kotornya, dia melakukan sebuah pemberontakan ataupun melakukan perlawanan, yang dari sinilah muncul dan lahir konflik. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.